Oh iya, Saya kepala badan, oh iya. ya misalnya Terima kasih Bu Patricia. saya kepala badan, saya kepala dinas transmigrasi, tenaga kerja dan transmigrasi, atau saya bupati, atau saya gubernur, saya sekprov, ya. Ini andai-andai, ya, mengandai-andai. Oke, sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Silahkan Ibu beri waktu, Ibu stop share dulu. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit, buka filenya, dan raise hand dulu siapa yang akan tampil. Ibu Regina boleh jadi pejabat saja dulu ya, karena sudah tampil kemarin. Nanti besok lagi akan tampil. Siap, Bu. Saya jadi Oke, pejabat, insya jadi Allah. pejabat apa? Kepala BPM Pemdes. Siap, Bu. Siapa Insya Allah, Bu. takut? Oke. Amin, iya. Oke, siapa yang Ibu beri kesempatan 5 menit untuk menstabilo, artinya menebal. Buka file dulu, setelah itu ditebalkan, ya. Ditebalkan file yang akan disampaikan, inti file yang akan disampaikan itu terkait dengan IKU dan TUSI bermasalah misalnya, atau data yang mendasari kenapa core isu utama yang kita angkat. Kan sudah kemarin ya menjadi tugas isu utama yang diangkat. Nah, setelah itu apa yang menjadi penyebabnya? Setelah jadi penyebab, kita akan memberikan alternatifnya. Jangan dulu langsung share, Pak Yunus. Jangan salah tindis, Pak Yunus. Oke, jadi setelah itu kita akan menyampaikan yang lainnya, ya. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi masyarakat, untuk mendengar dan memberi tanggapan apa yang disajikan. Ya, bisa begitu? Oke, sekarang Ibu ingin 5 orang raise hand, siapa yang akan tampil? Tampilnya nanti 5 menit. Raise hand dulu yang mau tampil. Jadi yang tidak tampil bisa menjadi pejabat atau masyarakat. Yang pertama siapa yang mau tampil? Atau Ibu lot saja ya? Bagaimana caranya? Di lot saja atau Oh, barangkali. raise hand? Oke, yang pertama Ibu Cia ya. Yang kedua, karena ini kita panel, ya, kita akan panel nanti. Oh iya, sih. Jadi tampil dulu, ya, tampil dulu semuanya. Setelah itu ditanggapi. Jadi ditebalkan, buka filenya. Setelah itu ditebalkan mana yang mau disampaikan. Oke, yang kedua Pak Sandy. Yang ketiga, jadi kita boleh memilih. Saya menggunakan cara dengan kampanye. Saya menggunakan dengan jajak pendapat. Dan yang lainnya harus mendengar dengan baik apa Heru yang siap, Bu. disampaikan, cara yang digunakan. Yang Heru ketiga siap. siapa? 5 orang. Oke, yang ketiga Pak Hairudin. Yunus. Saya Bu, 1 Bu Anti. Yang keempat Ibu Anti. Saya 1 Bu. Oke. Hairudin siap, Bu. Yang keempat Muhammad Pak Aksa. Hairul. Oke, cukup 5. Nanti yang 5 lagi besok, hari Senin, maaf, hari Senin. Kita akan membentuk dalam model webinar, ya. Yang 5 ini yang belum saat ini kita akan bentuk dalam bentuk besok, Senin, dalam bentuk webinar, ya. Oke, supaya kita tampil sekaligus 10-10-nya sudah tampil dengan apa yang sudah dibikin. Baik, Bapak Ibu. Ibu Cia memilih model cara yang apa? Dipaparkan aja, Bu. Bukan. Jadi, oke Bapak Ibu, dengarkan ya. Pertebal,
Ya, Iya. poin-poin saja, tidak semua dibaca. Iya, Poin-poin penting yang disampaikan supaya kita punya cukup banyak waktu. Iya, Bu. Ya, poin penting itu ditebalkan, boleh ditebalkan apa Sudah, yang Bu, sudah. disampaikan. Paling tidak ya, apa yang melatar belakangi sehingga core issue, ya core issue saja yang kita sampaikan ya dari hasil tapisan isu. Kita sampaikan core issue yang melatar belakangi mengapa core issue kita dapatkan. Nah, setelah itu dari core issue kita akan melihat penyebab, ya. Penyebabnya kita poin-poin saja. Kita dari penyebab kita akan langsung melihat alternatif apa yang akan kita buat. Oke, boleh dalam bentuk kampanye, jajak pendapat dan lain sebagainya. Yang merupakan cara kita bagaimana menyampaikan hal itu kepada pejabat dan lainnya yang 5 dan termasuk saya Ibu ya. Ibu Tin ini menjadi masyarakat atau pejabat. Ya, pejabat yang akan bertanya atau memerlukan penjelasan yang lebih jelas terkait dengan apa yang disampaikan. Karena kita menyampaikan ini dalam bentuk advokasi yang kita buat dalam bentuk kampanye, ajak pendapat dan lain sebagainya. Oke, silakan. Sudah ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang lainnya berarti Pak Sidik, Bu Gina, Bu Nining, Pak Asir, Putri. Tidak perlu share screen ya Bu, Coach. oh perlu Perlu share ya? screen Oke. supaya tidak terlalu ini lebih jelas. Oke, PIC mohon diberi. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan. Ibu Cia ya, Ibu yang pertama, Siap Bu. silakan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini bahwa IKU dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah ada 3, yaitu IDG, IPA, dan Reformasi Birokrasi. Namun yang di UPTD sendiri indikator program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Presentasi Perempuan Korban Kekerasan dan TPWL yang mendapat layanan komprehensif dan presentasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dan ketiga ini masuk di dalam Renstra DP3A. Kemudian Lanjut ke isu, tapisan isu ya. izin Coach ini Tupoksi yang bermasalah. Oke, silakan. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPTD PPA, ini permasalahan sebenarnya core isunya di bawah. Tidak, itu yang tusi bermasalah dulu tadi diperlihatkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan UPTD PPA, khususnya sub bagian tata usaha, terdapat permasalahan dan hambatan yang ditemui. Yang pertama, belum tersedianya database kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di mana pencatatan dan penginputan data masih manual. Yang kedua, masih terbatasnya kompetensi SDM yang dipahami IT, yang paham terhadap IT. Yang ketiga, belum memadai sarana dan prasarana UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang keempat, kurangnya sosialisasi dan informasi layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang kelima, belum optimalnya koordinasi dan sinergitas pada jajaran UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, setelah kami lakukan analisa, diperoleh satu isu dengan bobot kriteria tertinggi dan ditetapkan core isu adalah secara detail identifikasi permasalahan terkait belum tersedianya database kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Ini mungkin tampilan Fishbone. Ya.
dari permasalahan di isu tadi, kami bisa simpulkan bahwa permasalahan itu kami akan membuat sistem yang untuk mengintegrasikan data yang masuk di layanan UPT DPPA, bahwa yang kami namakan sistem informasi data kekerasan kasus terhadap perempuan dan anak. Mungkin ini secara online. Mungkin demikian, Bu. Oke, luar biasa Bu Cia, hanya memakan waktu 3 menit. Jadi Cepat. tidak apa-apa, Siap, justru siap, lebih siap, cepat siap. lebih baik kata Pak JK. Dan itu luar biasa karena saya dan Bapak Ibu lainnya yang menjadi pejabat dan tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat sudah bisa menangkap dengan baik bahwa dari IKU ya dan TUSI bermasalah ya, itu didapatkan bahwa belum tersedianya database ya, sehingga akan dibuat database yang lebih baik secara online. Luar biasa ya, itu poin-poin penting. Nah, Terima nanti kasih. yang lainnya, yang 5 akan menanggapi apakah sebagai pejabat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Silahkan di stop share Bu Cia. Baik, Ibu. Selanjutnya nanti pertanyaannya sebentar sekaligus ya, dicatat-catat apa yang akan disampaikan. Silakan Pak Sandy. Mana Pak Sandy? Silakan di share screen. Seperti tadi ya, poin-poin penting. Oke. Wah, ini sudah langsung jadi PowerPoint lagi. Luar biasa ini namanya. So bisa seminar rancangan. Keren. Boleh Pak Silakan, Sen. Pak. Silakan Pak Sandy. Pak Sandy, silakan. Masih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mohon izin terkait dengan persoalan yang perlu kami sampaikan terkait dengan persoalan yang dialami oleh khususnya bidang pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa adapun uraian tugas kami bahwa salah satunya melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di bidang administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa. Kalau kita melihat range yang tertuang dalam indikator kinerja yang tertuang dalam Rensa, salah satunya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Hasil identifikasi dan penetapan isu masalah ada 3. Yang pertama, masih adanya desa sangat tertinggal dan tertinggal. Yang kedua, kurangnya pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa. Yang ketiga, belum optimalnya BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Kalau kita melihat kewenangan yang tertuang dalam undang-undang maupun dalam PMD provinsi, bahwa untuk PMD provinsi sendiri masih banyak garis koordinasi. Jadi mungkin ini salah satu tugas untuk bagaimana caranya agar tata kelola pemerintahan desa itu bersifat efektif dan efisien. Hasil diagram fishbone ini Bu, mungkin perlu Bapak Ibu lihat adanya kurangnya pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi. Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi ada berbagai macam penyebabnya, salah satunya kurangnya peran pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, komitmen perangkat desa yang masih rendah, sampai dengan keterbatasan anggaran maupun penyebaran informasi. Hasil analisis maupun penyebab masalah, kita memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah, salah satunya yaitu kurangnya peran pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengadakan BIMTEK, yang terpenting sebenarnya belum adanya regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, mungkin alternatif pemecahan masalah yaitu menyusun regulasi terkait evaluasi kinerja perangkat desa. Yang keempat adalah pengangkatan perangkat desa tanpa melalui prosedur yang jelas. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan membuat surat edaran terkait bagaimana mekanisme dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Mungkin itu saja kampanye singkat terkait dengan pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa. Mungkin butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian agar terhadap penyempurnaan dari
persoalan yang dialami oleh PMD. Mungkin itu saya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa Pak Sendi. Mengefisienkan waktu hanya memang tadi agak lambat dimulainya, ya. Sehingga Siap. Bapak menggunakan waktu 4 menit. Oke, terima kasih Pak. Silakan di stop share. Ini sekaligus latihan seminar Bapak Ibu ya. Latihan seminar, mantap. Silakan selanjutnya Pak Yunus. Baik. Silakan Pak Yunus. Iya, iya, Bu. Baik. Sudah bisa, Bu? Agak Jadi, kuat Pak Yunus ya. Bapak Ibu bisa mendengar suara Pak Yunus dengan baik? Suara Pak Yunus Agak Pak, kecil suaranya Pak Yunus. Pak Yunus baik. suara agak Bisa volume saya- agak diperbesar. Bisa? Halo? Ya. Oke, coba Pak. Silahkan. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah Dan- sedikit Pak, volumenya masih kurang. Izin sebentar. Langsung di poin-poin penting Pak ya, seperti Ya, baik, dua baik. teman tadi. Siap. Ya. Terkait dengan Assalamualaikum IKU, warahmatullahi tusi wabarakatuh bermasalah, dan core isu. Silahkan Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Adapun judulnya adalah pengelolaan izin operasional sekolah menengah atas atau izin operasional SMA. Urgensi daripada pengelolaan ini bagaimana nanti mendukung sampai kepada IKU atau indikator kinerja utama kepala dinas atau OPD. Urgensi adalah bisa dipetakan ada 3 terhadap sekolah baru. Ini akan menentukan apa ada izin apa tidak ada. Tulisannya dikasih naik Pak, Tabe. Baik. Sebentar. Tidak terlihat mana yang Bapak sampaikan. Jadi Bapak Ibu teman-teman nih yang disampaikan langsung sekaligus ditunjukkan dengan mana yang disampaikan. Ya, Oke. baik, saya lanjutkan Bu. Urgensi izin operasional yaitu terhadap sekolah baru, kemudian sekolah yang menjadi kategori kritis sehingga itu nantinya menentukan justifikasi sekolah itu ditutup apa dibuka. Lalu yang kedua, sekolah yang dalam operasionalnya sama sekali tidak mendapatkan perhatian karena baik dalam hal sarana maupun juga peningkatan kualitas SDM. Ini dikarenakan tidak ada izin operasional. Itulah 3 urgensi. Nah, kaitannya dengan IKU, berbicara FPJMD tentu ada IKU di dalam, kepala dinas, IKU, kemudian IKP yang ada di bidang indikator kinerja program, lalu di bawahnya lagi kalau di kami itu ada... Ya, kasih Pokja. jalan filenya Pak. Kami tidak melihat apa yang Bapak sampaikan. Baik. Supaya sambil cerita jalan filenya, begitu maksudnya. Siap. Oke. Ya ini. Jadi berbicara indikator kinerja utama, tentu melihat dari utamanya RPJMD di dalam termuat visi misi. Bagaimana dengan OPD? Berarti kita berbicara rensra. Rensra itu harus dipastikan adalah menjadi penjabaran juga rensra kementerian. Nah, tentu rensra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memuat IKU itu. Ketika IKU itu yang mau dipastikan dari bidang untuk mendukung kinerja utama adalah indikator kinerja program. Indikator kinerja program yaitu peningkatan kualitas pendidikan jenjang menengah, kemudian itu menjadi kegiatan itu adalah program pendidikan menengah. Lalu di mana tusi itu yang bermasalah? Baik. Ke atas Pak, kita bisa melihat Ya, bersama ya. tusi bermasalah Bapak. Ya, sebentar Bu. Harusnya kayak... Halo, Pak Yunus, Ya. kasih ke atas dia Pak. Kami juga ingin Ya, melihat Bu. mana yang Bapak sampaikan dengan tusi Nah, bermasalah. Ini yang Ya. masih bermasalah, ya yang tepatnya di bidang SMA itu adalah pada pokja kelembagaan maupun juga kurikulum, yaitu salah satu tusinya adalah mengelola perizinan sekolah SMA. Nah, permasalahan di situ kita metode yang kami lakukan ada beberapa masalah, namun itu nanti akan diketemukan masalah utama. Metode yang dilakukan adalah metode analisis akar masalah atau pohon masalah.
Nah, metode ini ada 3. Untuk mengukurnya adalah batang pohon menggambarkan masalah, akar merupakan penyebab masalah inti, sedangkan pohon mewakili dampak. Oke, Bapak pakai tree analisis, Pak ya. Ya, siap. Nah, lalu lebih lengkap metode itu, ini seperti kami bisa gambarkan. Gampang-gampang sulit ini Pak ya, tree analisis. Siap. Bapak harus memahami dengan baik karena dia harus ada 3. Iya, betul. Nah, ini saya coba menganalisis pakai metode itu sehingga dari proses-proses itu ditemukan masalah utama adalah rendahnya kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya dari setelah mendapatkan permasalahan utama, kita mencoba memasukkan atau memakai metode selanjutnya fishbone, di mana metode fishbone ini adalah ingin mengetahui penyebab dari masalah utama itu sendiri, lalu ingin mendapatkan gambaran atau solusi yang paling tepat. Nah, metode fishbone saya bisa gambarkan seperti ini. Ini saya tidak tahu ini Bu, model ikan katombo mungkin ini kurang lebih. Nah, yang pertama dari diagram ini yang pertama ada manusia, lalu ada metode. Nah, di dalam metode ini harusnya menggambarkan sebab akibat. Jadi ketika bicara manusia dalam hal pengelolaan, saya bisa gambarkan bahwa tidak efektifnya tahapan proses administrasi itu. Di sana tidak jelas siapa yang bertugas, siapa yang melakukan apa, sehingga setelah kami melihat persoalan itu ke dalam tusi itu, karena memang belum ada SK. Nah, sehingga diagram pertama ini di tulang yang pertama bisa menggambarkan sebab akibat. Sebabnya karena tidak ada sehingga tidak efektif. Lalu yang kaitan dengan metode juga ini yang pertama tidak efektifnya standar pelayanan. Sehingga akibatnya karena penyebabnya belum ada standar pelayanan. Lalu ada di peralatan ini kami ingin menggambarkan yang pertama adalah peralatan tidak hanya sebatas komputer, peralatan itu bisa berbentuk software maupun juga aplikasi. Nah, ini ada gambaran tulangnya agak lain sedikit karena memang sebab penyebab akibat layanan yang berbelit-belit karena tidak ada kepastian layanan. Tidak ada kepastian layanan karena minimnya informasi. Tidak ada informasi tentu tidak ada informasi data. Kurang lebih itu mungkin menggambarkan sehingga kalau ditarik dari hasil metode fishbone ini karena sudah menggambarkan sebab akibat, tentu juga dalam hal alternatif solusi kami bisa menggambarkan ada 3. Yang pertama tentu membuat SK tim pengelola. Terus terang sejak saya masuk di bidang itu ini sudah saya buat karena memang banyak keluhan dari kepala sekolah. Kemudian juga ada kasuistis di salah satu SMA itu tidak bisa beroperasi karena izin operasional tidak ada sehingga seluruh kebijakan kementerian maupun juga dinas daerah itu dia tidak bisa menerima dana maupun juga dukungan lainnya. Sehingga ini yang sudah kami lakukan ini dari tahapan evaluasi saat ini. Lalu yang kedua karena tidak ada standar pelayanan tentu ini berkaitan dengan peraturan Menpan RB nomor 36 tahun 2022 tentang petunjuk teknik penyusunan penetapan standar pelayanan. Salah satunya adalah memastikan pelayanan itu memiliki durasi, misalnya pelayanan itu memang hanya berlaku 2 hari. Oke, Pak Yunus. Ya. Lalu yang ketiga membuat sistem digitalisasi pelayanan maupun juga aplikasi. Tentu ini era society yang menurut Pak Sidik. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak menggunakan waktu 7 menit. Lumayan Pak. Jadi, oke, silahkan di stop share. Baik. Masih ada 2 lagi, Ibu Anti, ya. Intinya di poin-poin terkait dengan IKU dan tusi bermasalah sehingga didapatkan core issue. Setelah itu dari core issue kita akan melihat analisis penyebabnya apa dan alternatif pemecahannya. Silahkan Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami mengangkat permasalahan terkait dengan isu nasional yaitu bagaimana menurunkan angka stunting yaitu dengan pengelolaan penyediaan air minum dan sanitasi responsif pencegahan stunting. Jadi
percepatan penurunan angka stunting harus dilakukan secara holistik dan integratif dan berkualitas. Jadi peran aktif pemerintah diharapkan untuk memastikan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif terhadap masing-masing daerah yang menjadi lokus stunting. Dari akar permasalahan itu berdasarkan IKU bidang air minum dan penyihatan lingkungan Dinas Cikasta Provinsi Sulawesi Tengah, ada dua IKU yang ini yang kena, yaitu ya presentasi pengelolaan dan penyediaan air minum dan presentasi pengelolaan air limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas. Berdasarkan pokok masalah dan masalah yang tercantum di dalam Rensra Dinas, yaitu masih tingginya angka prevalensi penyakit sistemiosis dan stunting dengan masalah belum optimalnya infrastruktur SPAM dan masih tingginya angka penyakit yang disebabkan sanitasi buruk dengan masalah rendahnya akses dan kualitas pengelolaan air sanitasi atau air limbah layak dan aman. Di mana isu strategis yang termuat di dalam Rensra Dinas yaitu belum terpetakannya wilayah rawan air baku dan wilayah yang dilayani oleh sistem penyediaan air minum, di mana mencakup 1. Peningkatan cakupan penggunaan air minum pada masyarakat pedesaan yang ketersediaan air bakunya terbatas dan belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana prasarana air minum pada berbagai program. Yang kedua, kita langsung ambil akses pelayanan sanitasi dan air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk mencapai efektivitas program dalam rangka pencapaian akses yang menyeluruh tersebut, ada berdasarkan jenis pelayanan keciptakaryaan ada 4 tantangan. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses air minum layak. Yang kedua, adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses sanitasi layak dan aman. Yang ketiga, adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses pengelolaan persampahan dan masih adanya potensi peningkatan genangan di kawasan permukiman. Ini yang masuk di dalam keciptakaryaan. Dari hasil tersebut, kami sudah menampilkan data terkait dengan capaian air minum dan sanitasi tahun 2022. Maka analisis masalah dari permasalahan atau isu strategis pada bidang air minum dan sanitasi lingkungan permukiman terkait dengan tupoksi dan rencana kinerja organisasi, kami mengambil 4 analisis masalah, yaitu 1. Belum optimalnya layanan akses air minum layak dan akses sanitasi layak dan aman. 2. Perlunya peningkatan kualitas data terpadu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terkait akses air minum layak dan akses sanitasi layak dan aman pada lokus stunting. Yang ketiga, belum efektifnya koordinasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten terkait pembangunan sarana air minum dan sanitasi di lokus stunting. Dan keempat adalah belum optimalnya pengelolaan sarana air bersih oleh pemerintah desa. Dari keempat itu kami melakukan pengelolaan isu melalui metode APKL, yakni dari 4 isu tadi, 1 yang kami analisa yang tertinggi adalah isu yang kedua, perlunya peningkatan kualitas data terpadu antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota terkait akses air minum layak dan akses sanitasi layak pada lokus stunting. Atas dasar pemilihan prioritas tersebut di atas, maka kami langsung menganalisa penyebabnya melalui Fishbone, yakni ada 5 penyebab yang terkait dengan isu nomor 2 tadi, yaitu pertama adalah sumber daya manusia. Belum optimalnya tim pendataan yang berada di kabupaten kota ini memang menjadi kendala di kami karena tidak ada tim yang ditugaskan khusus oleh OPD terkait di kabupaten untuk penanganan terkait dengan data. Yang kedua adalah metode, luasnya rentang kendali dan wilayah geografis, memang karena kita wilayah provinsi dan terkait dengan pendataan sarana prasarana ini Bu cukup bermasalah karena jumlah desa yang cukup banyak. Yang ketiga adalah OPD terkait, masih lemahnya sistem koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan. Kami merasakan ini kenapa menjadi permasalahan karena memang antar kabupaten dan ini belum terkait dengan pembangunan sendiri, itu kita tidak tahu mana yang menjadi yang dibangun oleh anggaran APBN secara keseluruhan. Bukan tidak semuanya tahu, tapi tidak tahu, tapi ada beberapa yang kita tidak ketahui yang dibangun oleh anggaran APBD 2, yaitu yang perlu kita kita pecahkan juga. Dan
Keempat, terkait dengan sarana, belum adanya wadah data dan informasi. Ya, ini yang perlu kita ini karena kita gunanya datanya belum secara sistem informasi. Terus tidak ada tata kelola database dan informasi yang terintegrasi. Ya kita anggap ini memang harus kita integrasikan antar lintas pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi. Terus alternatif pemecahan permasalahannya, alternatif pemecahan masalah yang telah ditetapkan adalah terkait dengan isu nomor 2 tadi, di mana mengubah metode pemantauan dan pengelolaan data melalui sistem berbasis digital, sehingga kualitas data terpadu antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, di mana selama ini pendataan yang kami lakukan masih melakukan secara manual. Jadi kami berharap nantinya bisa melalui sistem informasi sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk langsung ke kabupaten yang dituju. Terus kedua, pendataan tersebut melibatkan beberapa OPD terkait mulai dari titik awal pengambilan data. Jadi memang ini perlunya kabupaten yang mengisi data tersebut karena kabupatenlah yang menggunakan sarana prasarana itu. Dan kami harapkan nantinya pengambilan data itu akan masuk semuanya ke provinsi, karena kita provinsi memang tidak punya wilayah, sehingga jadi kita menghimpun data-data dari kabupaten. Jadi inovasi ini merupakan pengembangan metode yang baru dilakukan di bidang kami, Bu, di mana sebelumnya pendataan dilakukan secara manual. Inovasi ini juga diharapkan nantinya bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, dapat meminimalisir adanya kesalahan manusia atau human error. Dan nantinya kami berharap pengembangan dari sistem ini tidak hanya pada lokus stunting, tapi secara capaian terhadap air minum dan sanitasi layak dan aman, yang nantinya menjadi dasar kita dalam pendataan terhadap standar pelayanan minimal SPM. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anti, luar biasa. Walaupun lebih sedikit jamnya, waktunya. Jadi ini latihan ya, sekaligus latihan seminar dalam penyampaian. Sebentar Bapak Ibu yang lainnya akan melihat mana hal-hal yang harus diperbaiki dan dipertanyakan. Baik, terima kasih Bu Anti, silakan di stop share. Dan yang terakhir Pak Hairu, di stop share dulu Bu Anti, supaya Pak Hairu bisa share screen. Oke, silakan Pak Hairu. Waktu 5 menit ya Pak. Poin-poin. Bapak Ibu, karena tadi Ibu Tin ya, saya tak terlambat masuk, kita akan tambahkan waktu kita 15 menit ya. Oke. Ya, Sepakat supaya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bapak, Ibu, teman-teman, Ibu Coach yang saya hormati. Pada kesempatan ini, proyek perubahan yang akan coba kami angkat adalah pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis sekolah dan media sosial. Kenapa saya coba mengangkat persoalan ini? Karena ini adalah sebuah persoalan nasional sebenarnya, karena di mana anak itu adalah masa depan bangsa, yang mana kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun itu cenderung terus meningkat. Dari data tahun 2019 sampai 2022 itu terlihat kasus kekerasan itu terjadi sebanyak 52.958 kasus. Untuk tahun 2019 kasus sebanyak 11.000. Oke Pak, langsung dikaitkan dengan IKU Bapak. Oke. Tidak usah ya. Jadi itu kasus-kasus yang kemudian condong meningkat. Terakhir tahun 2022 itu meningkat tajam ke 16.106 kasus. Untuk Kabupaten Tojo Una sendiri, kasus di 2 tahun terakhir itu di 2021 ada 23 kasus, dan di tahun 2022 meningkat 29 kasus. Dari beberapa persoalan-persoalan yang terjadi itu kami melihat beberapa masalah di mana tingkat kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Tojo Una itu. Bapak belum mengaitkan dengan IKU Pak. Bapak bisa mengaitkan dengan IKU? Mana?
supaya dia kena Pak ya. Karena ini penguji akan bertanya, bagaimana keterkaitan peningkatan kekerasan terhadap anak itu dengan IQ Bapak dan tupoksi Bapak sendiri, sehingga itu akan menjadi tupoksi bermasalah. Belum? Ya, untuk bidang pemberdayaan sosial dan perlindungan anak, bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan anak itu menangani persoalan-persoalan bagaimana rehabilitasi sosial terhadap anak dan upaya penurunan terhadap tingkat kekerasan yang terjadi pada anak. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan edukasi dan sosialisasi condong masih belum maksimal dilakukan, utamanya terhadap anak-anak yang dalam masa pendidikan, dalam sekolah atau pendidikan, di mana rata-rata kasus yang terjadi, tindakan kekerasan itu terjadi pada anak-anak yang kemudian masuk pada dunia pendidikan. Dan juga Langsung ke belum isu Pak, tersentuh, langsung ke isu. ya, Oke. di mana dunia anak-anak dengan penggunaan media sosial yang ada sekarang ini belum juga tersentuh oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk dijadikan sebuah sarana dalam edukasi terhadap bahaya dan penyebab kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Untuk itu kami mengambil sebuah analisis dari masalah bahwa pentingnya peran Dinas Sosial untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una melalui bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan anak untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan-kegiatan yang lebih fokus pada penurunan angka kekerasan terhadap anak. Untuk itu ya kami menyimpulkan ada beberapa masalah yang kemudian muncul dari hal yang kami angkat di yang pertama adalah tingkat kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una itu kemudian condong tinggi. Minimnya edukasi yang diberikan pada anak terkait bahaya dan penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Kurangnya peran tenaga fungsional penyuluh yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak adanya sarana media sosial sebagai media penyebaran informasi dan edukasi. Untuk strategi penyampaian arah kebijakan yaitu peningkatan peran Analisis penyebab Pak, analisis penyebab mana? Yang langsung di ini. Kan Bapak punya masalah sudah. Sekarang fishbone-nya Bapak mana? itu yang belum sempat. Oke, baik Bapak ya. Kalau Bapak gitu langsung ke alternatif ya. Jadi oke, kita harus melihat penyebab Pak ya. Bapak harus tambahkan itu, walaupun tidak harus tambahkan penyebab. Analisis dulu penyebabnya. Apa yang menyebabkan? Sekarang mana tapisan isu Bapak pakai apa? APKL atau Astrid? Iya, Bu. Mana dia? Belum belum dibikin. Belum ditampilkan, Bu. Ya. Mana dia? Belum dibuat, Bu, belum dibikin. Oke, baik ya. Bapak ya. Kalau begitu silakan Pak di stop share dulu Pak ya. Karena Bapak belum membuat, harus ditambahkan Pak ya. Oke, banyak hal yang Bapak harus tambahkan. Analisa tapisan isunya pakai APKL atau Astrid, salah satu saja Bapak pilih. Setelah itu dari core isu yang Bapak dapatkan, dia analisis penyebabnya apa melalui fishbone. Ya, silakan di stop share Pak Hairul. Ya. Oke, Bapak bisa melihat contoh-contoh yang ada di stop share.
stop share Oke. di internet atau yang ada di materi yang sudah saya sampaikan. Sudah, Bu? Baik, oke, baik Bapak Ibu, ya. 5 teman-teman kita sudah memaparkan, ya, walaupun mereka tidak mengatakan itu dalam bentuk apa, kampanye, jajak pendapat, atau dengar pendapat, ya. Tapi paling tidak inti-inti sudah disampaikan, ya. Jadi inti-inti sudah disampaikan, silahkan. Kelima yang lainnya, perkenalkan diri saya sebagai apa, tokoh masyarakat, pejabat, dan apa, sehingga mau menanggapi punya siapa. 1 orang, silakan. Ya, saya Bu. Oke, silakan Pak Sidik. Sebagai apa Pak Sidik? Saya sebagai wong desa, Bu. Ya? Wong desa, Oh, masyarakat. tokoh masyarakat Pak. Jangan Ya. ngomong wong deso, tokoh masyarakat. Oke, silakan. Bapak ingin melihat punya siapa? Saya melihat Ibu Surya Febrianti. Ya? Surya, Oke, Ibu punya Su- Pak Bu Anti. iya, Ya. Ibu Oke, Febrianti. silakan. Ya. Ibu Fokus, Pak. Febrianti bagus sekali. Saya sangat sependapat dengan ide dan konsep paper Ibu yang buat. Namun saya sebagai masyarakat ingin memperjelas bagaimana manfaat itu tentang sarana air bersih. Saya menekankan sarana air bersih. Kami ini realita adalah saya tinggal di desa Parowo, Kecamatan Biromaru yang dekat dengan Kota Palu, kurang lebih 14 km. Di situ permasalahan utama adalah belum tersedianya sarana air bersih. Kira-kira melalui kesempatan ini kami mohon bantuan Ibu kiat-kiat di dalam melaksanakan kegiatan sarana air bersih ini, Bu. Pada intinya secara umum saya sependapat dengan kajian-kajian yang Ibu laksanakan tadi, sangat bagus sekali, tapi saya ingin bagaimana kiat-kiatnya, Bu. Makasih, Ibu. Oke, terima kasih Pak Sidik. Silahkan langsung ditanggapi oleh Ibu Anti. Intinya, ya, Pak Sidik mengatakan sebagai tokoh masyarakat, apalagi dia tinggal dekat di Biromaru, di Sigi, dan dia ingin bertanya apa manfaat yang akan dia peroleh dengan apa yang Ibu buat, sementara di tempatnya itu penyediaan sarana air bersih masih sangat minim, ya, malah kurang. Silahkan Bu Anti langsung ditanggapi. Nah, terima kasih pertanyaannya Pak Sidik, bagus sekali. Ya, Bu. Jadi memang permasalahan air bersih adalah permasalahan nasional saat ini. Jadi banyak wilayah yang belum tersentuh dengan air bersih. Jadi pertama, sarana air bersih yang di desa Parowo itu sebaiknya pemerintah desa untuk penyediaan sarana air bersihnya, karena memang untuk disasar secara keseluruhan itu menjadi kewenangan kabupaten, Pak. Jadi kalau untuk kewenangan provinsi tidak masuk di dalamnya. Jadi bagaimana? Tapi kalau ada juga yang kita tangani jika memang itu permasalahan air bersih itu diajukan melalui dinas kabupaten terkait dan masuk ke dalam forum OPD. Nah itu nantinya bisa dibantu penyelesaiannya melalui APBD 1 ataupun melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD, karena memang sekarang anggota DPRD itu banyak yang juga mensasar terkait dengan penanganan air bersih. Hubungannya dengan dengan PKA ini, dengan aksi perubahan kami, nantinya data yang diperlukan ini nanti kami mendata secara keseluruhan. Awalnya mungkin di lokus-lokus stunting. Saya tidak tahu apa nih Parowo masuk lokus stunting apa tidak nantinya, apa tidak di dalam SK Bupati, SK lokus stunting Kabupaten Sigi. Tapi jika memang itu masuk, nantinya kami akan mendata wilayah Parowo itu apakah penyediaan air bersih itu berasal yang digunakan masyarakat dari mana? Apakah mungkin mereka menggunakan sumur? Apakah itu memang sudah layak apa tidak? Nanti itu bisa menjadi lokus kami nantinya. Nah, kami berharap nanti dengan dengan aksi perubahan ini bisa menyentuh banyak stakeholder. Jadi tidak hanya kami yang menggunakan data ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari Bapeda bagaimana mengalokasikan anggaran, begitu juga bisa menjadi masukan dari anggota dewan, Bu. Jadi memang anggota dewan saat ini mensasar terkait dengan
mereka punya pokir, itu biasa tidak kena sasaran. Jadi dengan begini mereka dapat informasi loh, di sinilah yang butuh air bersih. Mungkin itu menjadi dapil mereka dan itu sangat baik sekali menurut saya. Nanti kami data ini nanti kami hubungkan dengan website dinas kami gitu, seperti itu. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Anti. Jadi di sini Bapak Ibu menjawabnya betul, benang merah yang kita lihat terkait pertanyaan dan apa yang kita akan bikin harus dia ada benang merahnya. Jadi di sini kan Ibu Anti ingin melakukan peningkatan, ya, peningkatan ketersediaan data, ya, secara ini, ya. Jadi bagaimana keterkaitannya dengan masalah yang dihadapi oleh tokoh masyarakat ini Pak Sidik, ya, bahwa di tempatnya tidak ada. Nah, sudah betul bahwa ini akan menjadi, ya, informasi-informasi penting kepada pengambil kebijakan yang lainnya termasuk DPR dalam menentukan di mana apa yang akan mereka bikin dengan kasus-kasus yang ada seperti ini. Oke, terima kasih Pak Sidik dan Bu Bu Anti. Lanjut, silahkan yang kedua. Saya Bu. Ya, silahkan Pak Aksa. Sebagai apa terima Pak? kasih. Saya sebagai masyarakat Pak. Bu. Oh, tokoh masyarakat Pak ya? Karena yang hadir Ya. di sini tokoh masyarakat dan pejabat saja Pak. Oke. Ya, Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Bapak ingin wabarakatuh. ke siapa tujuannya? Saya sangat tertarik sekali dengan pemaparan dari Pak Zendi tadi, yaitu Oke, Pak tentang Zendi. pemberdayaan desa, terutama pokok permasalahan di para kepala-kepala desa. Jadi saya sebagai masyarakat hendaknya memberikan saran, terutama tadi ada satu pokok permasalahan yaitu perangkat desa, terutama para kepala desa, untuk pertama lebih mengetahui kondisi desa itu sebenarnya, apa potensi yang ada di desanya itu. Misalnya potensi desa ini dia berpotensi sektor pariwisata. Nah, setelah itu para kades ini harus bisa memetakan, kemudian memetakan dan mendata sebenarnya apa kekurangan dari desanya ini, sehingga para kepala-kepala desa itu mengerti potensi dan kekurangan dari desanya untuk dibawa ke misalnya musrembang-musrembang atau usulan-usulan pengembangan serta pengembangan BUMD yang ada di desanya. Jadi kami menyarankan kepada PMD untuk Sulawesi Tengah untuk bagaimana lebih memberikan pelatihan pada kepala-kepala desa untuk lebih mengenal potensi-potensi dan kekurangan-kekurangan yang ada di desanya. Terima kasih Bu. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Aksa. Intinya ya mengusulkan bahwa dengan adanya apa yang telah disampaikan oleh Pak Sendi, pelatihan kepala desa mengetahui kondisi dan potensi daerahnya masing-masing. Silakan Pak Sendi tanggapi. Sebagai tokoh masyarakat, Pak Aksa mengusulkan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Share screen ulang Bu ya. Ya, makasih Pak atas Pak Aksa sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat desa apa Pak? Mohon izin. Bagaimana Pak? Bapak Tokoh masyarakat dari desa mana Pak? Ini asumsi ya. Contoh saya dari Iya, desa yang ada saja, ya. di Tokoh Toli-Toli, masyarakat, gitu. Desa Anggasan lah. Desa Anggasan. Dari desa Anggasan. Terkait dengan apa yang menjadi kekhawatiran tentang belum adanya potensi, karena itu menjadi salah satu indikator kami Pak. Karena memang selama ini kalau kita perhatikan, kenapa ini menjadi isu strategis, isu utama terkait dengan kurangnya pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, karena penggalian potensi, penggalian kondisi desa itu menjadi salah satu tugas dan fungsi dari perangkat desa. Makanya kenapa kurangnya pemahaman pelaksanaan tugas fungsi menjadi core isu yang kami tetapkan. Karena salah satu tugas dari perangkat desa dalam hal ini kepala seksi pemerintahan adalah dia harus membuat pendayagunaan dan pemanfaatan data profil desa. Di dalam data profil desa itulah akan kelihatan bagaimana apakah itu potensi desa yang bisa dikembangkan. Karena keluaran dari profil desa itu akan kelihatan apakah itu sangat potensial, kurang potensial, cukup potensial, atau tidak potensial untuk dikembangkan. Makanya perlu adanya data profil desa terkait dengan masalah potensi. Kenapa sampai saat ini belum adanya data potensi maupun kondisi desa? Karena memang kalau kita tidak semua, generalis hampir semua sebagian
bahwa perangkat desa itu kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena selama ini perangkat desa cuma terkonotasi dengan pelaksanaan tentang keuangan desa, pengelolaan keuangan desa. Ini, Pada dana desa. Iya, pengelolaan keuangan desa, Bu. Pak Ibu Since, pengelolaan keuangan desa karena jadi asumsinya itu menjadi tugas pokoknya mereka. Padahal tugas pokoknya mereka terdapat dalam Permendagri 84 terkait struktur organisasi tata kerja pemerintahan desa. Sebagai PKPKD-nya itu cuma sebagai tugas tambahan untuk mengelola pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan, tapi tugas pokoknya yang selama ini diabaikan. Selama ini diabaikan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Makanya peran dari pimpinan menjadi salah satu indikator kurangnya dalam proses pemahaman. Karena itu Pak Ibu biasanya. Kalau kita bicara terkait perangkat desa itu biasanya ganti pimpinan, ganti perangkat desa. Oke, betul Pak. Padahal, biasanya itu biasanya dislike and like biasanya yang menjadi suka dan ini tidak ya. suka. Ya, suka dan tidak suka terkait dengan perangkat desa itu sendiri. Makanya perlu adanya monitoring atau evaluasi terkait pelaksanaan dari perangkat desa. Nah ini Bu. Jadi memang itu kembali lagi suka dan tidak suka komitmen perangkat desa. Jadi apa yang Pak Aksa sampaikan itu menjadi goalsnya sebenarnya. Goalsnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa itu harus punya data potensi. Desa itu harus punya tahu kondisi di desanya. Desa itu harus tahu bagaimana cara membangun desanya. Karena kalau anggarannya ada tapi terkait dengan datanya tidak ada itu menjadi problem. Makanya biasanya dalam proses perencanaan tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna karena data tidak tersedia. Oke. Itu Pak Terima Aksa. kasih Terima Pak kasih. Sandy. Jangan dulu di stop share Pak. Ibu ingin komentar tentang kepala ikan. Ya, Ya, siap, Bapak Ibu, siap. teman-teman sekalian, boleh diperhatikan ya, kepala ikan Pak Sandy kurangnya pemahaman. Kalau Ibu letakkan dia di ini kurangnya pemahaman pelaksanaan tugas oleh perangkat desa yang manusianya, apa akibatnya Pak Sandy? Kurangnya pemahaman. Kalau ini menjadi penyebab. Kalau ini menjadi penyebab kurangnya pemahaman. Apa akibatnya? Akibatnya tidak adanya data ujungnya. Ya, tadi yang Bapak sampaikan. Peran dan fungsinya tidak jalan. Kalau di dalam ini kurangnya peran pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi itu Bu ya. Ya, Coach. bukan. Apa Maksudnya, akibat karena kurang pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa kan banyak ya. Perangkat desa itu kan dari kepala desa sampai dengan istilahnya kru timnya. Perangkat desa di luar kepala desa Ibu. Iya, maksudnya perangkat desa sebagai pengelolanya ya, dia kurang pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi. Kalau ini kita jadikan penyebab, apa akibatnya? Akibatnya tidak adanya data. Nah, jadi begini, bisa menjadikan ya kalau tidak ada data ya, akibatnya apa? Proses perencanaan tidak tepat guna dan tepat sasaran. Ya, itu bisa menjadi akibat. Itu bisa menjadi isu bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak berdasarkan ya data yang akurat karena istilahnya tidak berdasarkan data yang akurat atau apa yang lebih kena. Jadi ini merupakan penyebab kurang pemahaman. Ya, karena begini Bapak Ibu. Kalau kurang pemahaman itu harus terukur. Mengapa Bapak Sandy mengatakan kurang pemahaman? Memang Bapak tahu dia kurang paham. Dari mana data yang disampaikan? Tetapi kalau perencanaan dan pelaksanaan itu tidak optimal atau kurang berjalan dengan baik karena tidak adanya data yang akurat, itu bisa ya bahwa ada kasus-kasus yang terjadi karena ya tidak adanya data sehingga asal-asal saja mereka bikin berdasarkan info-info yang tidak akurat. Ya Pak ya? Oke, bisa diperbaiki kembali bahwa ini akan menjadi masuk dalam penyebab dan akibatnya. Jadi caranya begitu melihatnya. Kalau kita lihat kurang pemahaman dan setelah kita lihat bahwa kurang pemahaman, dari mana kita ukur dia kurang pemahaman? Karena isu atau masalah itu harus terukur. Minimal ada data atau fakta yang mendasari mengapa isu atau masalah itu kita angkat di kepala ikan. Ya Bapak Ibu, ini menjadi poin penting. Ya, satu yang ini semua untuk semuanya. Oke, terima kasih. Silakan di-share Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu jualah ya sebenarnya Ibu masih mau membuka forum lebih banyak, tetapi
Ibu akan men-share kembali dulu ya materi Ibu supaya kita jangan kehabisan waktu, tetapi kita sepakat ya kita akan tambah 15 menit ya karena tadi memang Ibu agak lambat lalot masuk karena agak bermasalah sedikit. Karena Ibu akan menyampaikan lagi ya tentang berjejaring kerja. Nah, tetapi sebelum dari awal Ibu sudah meminta Bapak Ibu untuk menyampaikan berapa orang yang dihubungi. Artinya itu jejaring. Ya, maksudnya Bapak Ibu berjejaring kerja. Jadi bagaimana proses aktif membangun dan mengelola hubungan yang produktif, baik personal maupun organisasi. Itu intinya berjejaring. Ya, Bapak Ibu telah melakukannya. Dan pagi ini ya, Ibu Tin hanya ingin mempertegas ya bahwa apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, ada yang 5 orang, 7 orang, 6 orang, 10 orang, 15 orang, itu Bapak Ibu sudah berjejaring kerja. Nah, prinsip berjejaring ada beberapa ya, ada 3. Di situ ada prinsip kesamaan ya. Bagaimana di sini bisa terjadi prinsip timbal balik dan prinsip saling bertukar ya. Tapi kita lihat lagi, proses berjejaring itu mulainya dari nol, ya. Jadi bagaimana prinsip berjejaring itu, setelah itu like, ya, dan setelah itu trust dan buy. Ini urutannya, tidak bisa tertukar. Bahwa bagaimana kita mengetahui dulu, setelah itu bagaimana kita bisa menyukainya dan bagaimana kita bisa menanamkan kepercayaan kepada orang yang kita hubungi dan bagaimana mereka bisa sepakat dengan kita atau ada kesamaan pemahaman terkait dengan apa yang kita ingin sampaikan ya. Jadi di sini prosesnya demikian ya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan hal apa yang kita sudah buat ya atau kita ingin berjejaring, proses berjejaringnya ada 4 tahapan ya. Paling tidak kita mengenal siapa yang akan kita lakukan proses ini, berjejaring dengan mereka. Setelah itu kita tertarik dulu ya, bukan mereka yang menyukai tetapi kita tertarik dulu dengan mereka ya. Oh, saya ingin berjaring. Setelah itu kita mempercayai, kita mempercayai mereka, karena kalau kita tidak mempercayai mereka, kita tidak akan melakukan proses berjejaring dengan baik ya. Setelah itu kita akan saling bekerja sama ya. Dia akan bekerja sama dengan Bapak Ibu, dia akan mendukung ya. Ini merupakan proses berjejaring. Nah, sekarang di dalam melakukan jejaring kerja ini ada namanya perorangan atau kelompok, ada internal dan eksternal ya. Internal itu yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu di dalam OPD, eksternal itu ada di luar ya. Ada juga yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif ya. Ada yang terpengaruh positif dan ada yang terpengaruh negatif oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ya. Tetapi yang ingin ditanyakan dalam tugas individu ya, Ibu langsung ke sini ya supaya dia nyambung ceritanya. Di tugas individu ya, di sini Bapak Ibu dari lanjut ya, tidak usah diputus dengan pekerjaan yang sudah ada tadi, yang sudah ditampilkan. Kita hanya tinggal melanjutkan pekerjaan itu, sambung dia ya. Sambung dia, kita akan dilihat ya berdasarkan analisis penyebab, kecuali Pak Hairu ya yang belum bikin analisis tapisan isu dan analisis penyebab ya. Lanjut dulu itu Pak ya, baru lanjut ke sini. Satu kaligus ya. Bapak Ibu akan mengidentifikasi stakeholders internal yang ada di lingkungan Bapak Ibu yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan Bapak lakukan maupun yang di luar. Siapa? Ya. Dan apa peran masing-masing dari stakeholder tersebut? Itu merupakan tugas individu hari ini, ya. Kalau tugas kelompok ya, Ibu mau tanya, kelompoknya tetap atau mau berubah? Halo? Bu. Tetap, Bu. Tetap saja, Bu. Oke, tetap Bu. saja. Oke, Tetap saja. aman. Tetap saja. Jadi Bapak Ibu akan membuat video advokasi, contoh tadi, tetapi
Judul advokasinya dulu disebut selain jadi di sini menyelesaikan masalah dengan suatu inovasi tertentu sebagai solusi yang akan dituangkan menjadi kebijakan daerah. Ya. Jadi di sini disampaikan dulu dalam bentuk apa? Jajak pendapatkah, ya, dengar pendapat atau kampanye. Ya, bisa memilih salah satunya. Jadi pilih saja salah satu, tidak usah semuanya, ya, akan waktunya cukup banyak kalau semuanya. Jadi membuat video singkat, jangan lama-lama videonya, ya. 3 menit sudah lama. Ya, 3 sampai 5 menit saja batasnya. Jadi 2 kelompok, masing-masing kelompok akan mengangkat satu penyelesaian masalah, ya. Pilih saja dari apa yang sudah ada dibuat oleh anggota kelompoknya, ya. Inovasi apa yang akan diangkat, yang akan dituangkan menjadi kebijakan. Apakah masih kebijakan dinas atau sudah kebijakan daerah? Terserah ya. Karena otomatis kalau itu bisa langsung dikampanyekan kah, atau di jejak pendapat kah, atau didengar pendapat. Ya. Baik, untuk tugas individu dan tugas kelompok ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk Ya, ke... Bu, saya tanya, Ibu. Ya, silahkan. Ya, Ibu, berkaitan dengan tugas individu. Apakah nanti setelah kita sudah analisis seperti dengan fishbone, kita lanjutkan dengan memasukkan peran stakeholder, Bu? Iya, jadi begini. Kan begini Bapak ya, setelah Bapak analisis dengan fishbone, ya. Setelah itu Bapak membuat alternatif pemecahan masalahnya. Ada kotak itu ya, ada kotak yang sudah dibikin ya. Nah, dari alternatif pemecahan masalah yang akan Bapak gunakan ya. Jadi alternatif masalah yang Bapak akan buat, alternatif pemecahan masalah yang akan dibuat, siapa saja yang akan terlibat. Itu namanya stakeholder. Siapa saja yang akan terlibat itu namanya stakeholder. Oke, kita lanjut ke sini dulu ya supaya menjadi lebih jelas. Tadi ya. Nah, di sini stakeholder itu perorangan atau kelompok internal dalam lingkungan kerja Bapak ya, dalam OPD, dan eksternal di luar OPD. Itu dulu, yang internal dan eksternal saja yang diidentifikasi. Tidak usah yang berpengaruh dan terpengaruh, nanti itu lanjutannya. Jadi internal dan eksternal. Bapak bisa kaitkan di sini ya. Stakeholder 1 internal urutannya 1 2 3 4 5 ya. Eksternal 1 2 3 4 5. Apa perannya? Ya. Apa peran dari stakeholder itu? Nah, peran stakeholder itu kita bisa lihat apakah dia terlibat dalam kenalan masalah yang benar dan solusi yang benar, terlibat dalam perencanaan intervensi dan tahapannya, terlibat dalam implementasi rencana, terlibat dalam pengawasan dan evaluasi dari aksi perubahan. Ini perannya. Nah, Ibu kasih contoh ya. Di sini contoh ya. Misalnya, jadi Bapak Ibu selaku camat, ya, itu pelaku aksi perubahan. Nah, di dalam lingkungan kecamatan ada sekretaris camat, ya, perannya itu sebagai mengadministrasi semua apa yang dibuat. Bagaimana dengan kepala desa, ya, dia ini eksternal, dia sebagai pelaksana sosialisasi dari aksi perubahan kepada seluruh warga masyarakat. Masyarakat ini juga eksternal, jadi dia merupakan penerima dari aksi perubahan tersebut. Ya, misalnya demikian. Jadi di sini buat tabel seperti ini. Ada stakeholder internal di sini ya, nomor poin 1 Rumawi internal, stakeholder internal, dan yang poin kedua itu Rumawi eksternal. Yang internal bisa poinnya 1, 2, 3 angka Rumawi, angka biasa. Peran masing-masing. Apa yang akan dia perankan? Ya. Sebagai stakeholder. Oke, itu saja tugasnya. Sekarang kita ingin lihat strategi komunikasi. Sebenarnya tadi Bapak Ibu sudah berperan melakukan
bagian dari strategi komunikasi, sehingga ulasannya ini demikian ya, bahwa bagaimana strategi ini merupakan perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi, ya, frekuensi berapa kali dia dilakukan, ya, formalitasnya bagaimana, apakah secara buat rapat, ya, buat Zoom meeting, ya, buat atau langsung, ya, langsung face to face, ya, apa isinya dan saluran komunikasi apa, apakah dia salurannya langsung face to face atau melalui media, ya, melalui apa yang kita sampaikan, misalnya melalui media massa, melalui TikTok, ya, melalui apa yang bisa kita buat. Jadi sehingga dia mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap dan perilaku, ya, mengubah sikap dan perilaku sesuai dengan tujuan dari komunikasi. Sudah kita praktekkan tadi dan kita sudah itu ya, beberapa teknik komunikasi sudah kita ini ya. Jadi strategi juga merupakan sarana untuk menciptakan, merancang dan mengatur terjadinya suatu pertukaran informasi di dalam sebuah organisasi. Contoh kecil, bahwa dalam grup kita sebagai kelompok 2, ya, di mana tadi ada 5 orang telah menyampaikan informasi kepada kita, ya, dan kita sudah bisa memahami dengan baik bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Cia, Pak Zendi, Pak Yunus, Ibu Ati, dan Pak Hairu, ya. Dia sudah menyampaikan informasi-informasinya, ya. Dia sudah menyampaikan hal-hal apa yang dia akan buat, dan kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai pejabat sudah memahami itu. Oh iya, tadi masyarakat masih bertanya, apa manfaatnya buat saya dengan aksi perubahannya Ibu? Ya, bagaimana sambungannya? Sehingga saya bisa merasakan manfaatnya secara, apa manfaat yang saya bisa rasakan? Nah, Ibu Anti mengatakan bahwa saya akan menyampaikan informasi ini kepada pengambil kebijakan. Dan pengambil kebijakan akan melihat bahwa oh di desa Pak Sidik itu masih memerlukan sarana air bersih. Ya, itu informasinya. Ini arah komunikasi, ya, bisa ke bawah, ke atas, horizontal, ya, diagonal. Nah, lihat di sini sikap yang diperlukan dalam berkomunikasi dengan stakeholder. Ini gampang-gampang susah loh dilakukan. Dan ini harus kita latih. Bagaimana kita harus bersikap ramah, bersikap santun, ya, bersikap membantu, bersikap meyakinkan, bersikap teliti, bersikap informatif, dan bersikap menghargai waktu. Ya. Izin Bu Stince, Ya. waktunya tinggal sedikit lagi sudah Oke, Bu akan Emi. kembali ke room session. Bu Ya. Emi, kami mau tambah 15 menit karena tadi terlambat masuk dan jaringan bermasalah. Oh Boleh? iya, boleh. Tapi nanti setelah kembali ke room session, saya akan buka kembali roomnya, Mams ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita Oke. akan tambahkan sedikit ya supaya informasi ini bisa penuh ya, bukan juga penuh ya, tapi bisa lengkap. Oke. Sambil ini ya, kita bagaimana bersikap ramah, bersikap santun itu sudah hal biasa. Ya, yang harusnya kita bersikap membantu, bersikap meyakinkan. Bagaimana meyakinkan bahwa tadi contoh ya, Pak Sandy meyakinkan. Pak Sandy meyakinkan bahwa dengan saya meningkatkan, ya, sehingga ada yang menyampaikan bahwa perlu ya, Pak Aksa menyampaikan perlu pelatihan kalau begitu, ya. Nah, ini namanya bagaimana bersikap meyakinkan. Ini sikap-sikap yang harus Bapak Ibu dalami. Intinya diulang-ulang lakukan, ya, supaya itu menjadi hal yang biasa untuk kita lakukan. Nah,
indikator komunikasi efektif yang harus kita perhatikan di sini tidak keluar konteks, ya, tidak kesana kemari ceritanya, tidak keluar konteks. Menggunakan kalimat yang sederhana yang mudah dipahami, ya, apalagi misalnya dengan tokoh masyarakat, ya, kita harus menggunakan kalimat sederhana. Melihat latar belakang komunikan penting, ya. Jangan kita sudah cerita yang terlalu ini, tetapi latar belakang kita tidak perhatikan. Memperhatikan bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh itu penting. Kita lihat bagaimana orang itu masih memperhatikan kita atau sudah bete, ya. Kata anak muda itu sudah bete. Oke. Nah, setelah itu kontrak waktu yang jelas. Tabe, Pak Sidik selaku tokoh masyarakat, boleh saya meminta waktu Bapak? Tidak lama Pak, hanya 30 menit boleh? Ya, kita kontrak waktu dengan Tabe Pak Bupati, boleh saya mengganggu? Bapak, bisa saya minta waktu Bapak 15 menit saja Pak? Ada kontrak waktu yang jelas. Dan kita harus teken kontrak yang baik ya, artinya kita harus mematuhi itu. Jangan kita sudah, sehingga poin-poin apa yang kita ingin sampaikan itu harus jelas lebih awal. Kita sudah rancangkan dengan baik. Ya. Setelah itu kita menggunakan strategi komunikasi, memanfaatkan media komunikasi. Bisa, tapi Pak, boleh saya melalui WhatsApp saja Pak? Pak Kadis, saya ingin meminta pendapat Bapak. Ya, boleh saya WA Bapak? Tabe Pak. Nah, kalau dia menjawab silahkan, baru digunakan. Atau boleh saya video call Pak? Tidak lama Pak, 10 menit saja karena saya ingin minta pendapat Bapak tentang bla bla bla. Ya. Nah, evaluasi komunikasi yang kita buat. Apakah sudah berjalan sesuai dengan konteks yang kita mau? Ya. Tidak, jadi kita sudah bisa kontrak waktu yang baik, ya. Kita sudah memanfaatkan media atau kalau kita ketemu langsung tidak ada masalah. Baik. Nah, di sini kita melihat pengelolaan strategi komunikasi. Analisis pengaruh dan kepentingan stakeholder. Di sini kita perlu perhatikan dengan baik, tetapi ini nanti di klasikal akan dilanjutkan oleh Ibu Yuli, bagaimana membuat peta, ya. Bagaimana kita melihat ada di mana, ya. Sehingga strategi komunikasi yang akan kita pakai, apakah kita di sini menggunakan kita mengelompokkan menjadi stakeholder laten, bahwa dia memerlukan ini ya, di sini kalau yang di laten kita harus menggunakan strategi keep satisfied, ya. Jadi bagaimana manage clauses yang kita gunakan dan bagaimana kita memonitor saja atau minimal effort yang kita lakukan atau kita memberi keep informative yang lebih jelas. Nah, di sini contohnya ya. Di dalam promoters ini merupakan pemeran kunci. Nah, jadi strategi yang kita akan berikan bahwa kita yang harus menjadi fokus utama dari waktu dan usaha mengelola stakeholder, cara untuk mengelola orang-orang di kriteria ini, jangan lupa untuk mendengarkan mereka dengan baik. Ya? Mendengarkan mereka dengan baik dari waktu ke waktu. Buat mereka berperan untuk ya mendukung. Nah, kalau yang di laten, dia ini mempunyai di sini ya, dia mempunyai power yang tinggi ya. Dia mempunyai kekuatan yang besar, tapi dia tidak punya kepentingan yang besar. Nah, bagaimana kita mendorong agar dia bisa masuk di promoters? Nah, di sini kita harus membuat orang-orang ini harus dibuat tetap senang. Ya, mereka dengan kekuatan yang besar, tetapi ketertarikan sedikit. Harus tetap merasa puas. Ingat bahwa tingkat ketertarikan dapat berubah dengan cepat saat stakeholder tidak merasa puas. Ya, dia bisa saja turun menjadi apatetik atau dia naik menjadi promoters. Artinya dengan kekuatan yang tinggi dia akan tertarik besar. Nah, inilah strategi komunikasi yang harus kita lakukan.
Dan untuk membuat petanya nanti di klasikal, tetapi kalau Bapak Ibu sudah akan coba-coba silahkan. Nah, sekarang kita melihat komunikasi strategis yang bagaimana. Dia akan menjadi soft power, ya, komunikasi strategis. Jadi komunikasi itu harus bertujuan. Apa yang tujuan? Dia harus bertujuan. Kenapa kita harus berkomunikasi dengan kepala dinas? Ada tujuannya, ya, membawa efek perubahan terhadap pendapat, sikap dan perilaku bagi komunikan, ya, dilakukan dengan perencanaan komunikasi yang meliputi strategi, tindakan apa yang dilakukan dan manajemen, ya. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Inti-intinya demikian, ya. Poin penting bahwa komunikasi dalam organisasi sektor publik itu membangun relasi dan interaksi dengan publik, mempengaruhi pendapat, perilaku maupun pengetahuan, ya, kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita tidak terlempar ke room, ya, ke room besar. Mungkin sudah diatur, Iya, Bu. ya, sehingga kita tidak terlempar dan tidak terputus. Baik Bapak Ibu, tadi kita masih punya waktu, ya. Kita masih punya waktu. Tapi Ibu ingin, apakah ada yang bertanya dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, baik di tugas kelompok maupun tugas individu, atau materi yang sudah Ibu sampaikan? Adakah yang masih ingin bertanya? Kalau tidak, kita akan lanjutkan. Bu, terkait tugas individu, Bu, mau Iya. menanyakan, ya. Oh, ini lift sudah, kayaknya sudah. Oke, nanti kita balik ya. Kita